Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kepada kami yaitu adalah kelompok 6, di mana kami akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya. Dari teman-teman masih ingat sebelumnya kami membahas apa? Yap, betul banget. Pada pembahasan sebelumnya kami telah membahas tentang cara membuat diagram pencar. Pada pembahasan kedua ini kami akan melanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada yang tahu? Ya, itu adalah suatu persamaan. Persamaannya itu apa? Adalah persamaan regresi linear. Dari teman-teman pasti penasaran banget nggak sih dengan pembahasan selanjutnya seperti apa? Maka akan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, pada pembahasan ini kita akan lihat terlebih dahulu daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah stimulus dari apa yang akan kami bahas, dan selanjutnya adalah tentang regresi linear itu sendiri. Selanjutnya adalah persamaan regresi linear dan pengaplikasiannya. Yang pertama adalah tentang stimulus. Stimulusnya bagaimana? Saya akan bacakan. Sazwa, aku pengen tahu deh, tinggi badan kamu berapa sih? Tinggi badan aku 155 cm. Emangnya kenapa? Soalnya aku jadi mikir, kalau tinggi aku itu segini, 164 cm, berarti berat badan aku kira-kira berapa ya? Seharusnya bisa diprediksi sih. Ya kan, karena pasti ada polanya. Kan makin tinggi, biasanya beratnya makin bertambah juga. Bener banget, tapi gimana ya caranya biar kita tahu berat badan kamu tanpa harus nimbang dulu? Gimana ya? Gimana ya Dimitri? Nah, dari stimulus itu kita akan berhubungan dari pembahasan regresi linear. Maka kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum lanjut kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, dari apa sih regresi linear? Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Dari regresi linear adalah cara dalam statistik untuk melihat hubungan antara dua hal atau lebih. Ada yang disebut dengan variabel bebas, yaitu dengan simbol adalah X sebagai prediktor, yaitu faktor yang memengaruhi, dan variabel terikat Y sebagai respon, yaitu hal yang dipengaruhi. Contohnya adalah saat kita sedang melaksanakan ulangan harian, di mana biasanya tiap murid itu pasti memiliki waktu jam pembelajaran yang berbeda untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya. Jadi semakin banyak siswa itu belajar, maka hasil prediksi nilai ulangan yang akan didapatkan yaitu adalah tinggi. Itu adalah sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, yaitu belajar, dengan hasilnya itu adalah dari nilai ulangan yang akan dia capai. Nah, dari tujuan regresi linear sendiri kira-kira apa ya? Tujuan hasil dari regresi linear yaitu berupa garis lurus, yaitu linear, yang menunjukkan pola hubungan antara X dan juga Y. Garis ini dipilih sedemikian rupa agar selisih antara data sebenarnya dengan hasil prediksi sekecil mungkin. Maka dengan regresi linear kita bisa mengetahui, pertama adalah menganalisis hubungan apakah X benar-benar berpengaruh pada Y. Yang kedua adalah membuat prediksi perkiraan nilai Y jika diketahui nilai X. Secara matematis, persamaan garis regresi yaitu memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya bagaimana? Persamaan regresi itu adalah rumus matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam bentuk garis lurus, yaitu seperti terlihat pada kuadran, yaitu ada di kuadran 1, di mana garis regresi dirumuskan dengan tulisan Y2Pi sama dengan A plus BX. Dengan keterangannya adalah Y sama dengan variabel terikat atau respon yang diprediksi, selanjutnya adalah X yaitu variabel bebas sebagai prediktor, dan A sebagai intercept, di mana nilai Y saat X sama dengan 0. B adalah koefisien regresi, yaitu adalah kemiringan garis slope, menunjukkan besar perubahan Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Step pertama adalah kita harus mencari dari nilai A sendiri. Apa sih nilai A itu? Maka kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi salah satu karakteristik dari garis regresi adalah selalu melalui titik koordinat rata-rata.
variabel bebas, dan juga variabel terikat. Dari rumus perlu kita cari tahu terlebih dahulu dari nilai A dan juga nilai B. Dimana kalau pada contoh pada gambar, yaitu kita bisa lihat di sumbu X. Sumbu X itu memiliki titik di mana X itu ada garis di atasnya, itu adalah X rata-rata. Dan kita lihat di sumbu Y-nya itu ada Y yang ada garis di atasnya itu adalah Y rata-rata. Jadi apabila digabungkan pada titik koordinat yaitu adalah X, Y, di mana X rata-rata, Y rata-rata akan menghasilkan suatu titik, dan ada hasil titik lainnya yaitu selain X, Y adalah titik A, di mana titik A itu adalah bersinggungan atau memiliki satu titik di titik Y. Nah, itu adalah nilai A. Kemudian, karena garis regresi linearnya adalah Y topi sama dengan A plus BX dan melalui titik X rata-rata, Y rata-rata, maka nilai A dapat diperoleh, yaitu cara pertamanya adalah Y rata-rata sama dengan A plus BX, di mana Y topi kita ubah menjadi Y rata-rata, di mana A plus BX rata-rata, dan kita pindah ruas BX-nya, yaitu sehingga didapatkan hasil pada di bagian kirinya adalah A saja, sehingga A sama dengan Y rata-rata dikurang BX rata-rata. Lanjut, setelah kita mendapat nilai A, kita harus mencari terlebih dahulu dari nilai yang kurang. Apa sih yang nilai kurang? Itu adalah nilai B. Kita belum mendapat nilai B. Bagaimana cara mencari nilai B? B sama dengan N itu adalah banyaknya data dikali sigma XI GI dikurang sigma XI dikali sigma YI, di mana sigma XI YI itu adalah jumlah dari X dan Y yang dikali sehingga didapatkan banyaknya data tersebut di jumlah keseluruhan dari data pertama hingga data terakhir. Kemudian apa bedanya dengan dikurang jumlah dari sigma XI dikali jumlah sigma YI, yaitu sigma XI itu adalah jumlah dari X yang sudah didapatkan dari keseluruhan data dikali dengan Y yang sudah datanya itu dijumlahkan per banyaknya data dikali sigma X kuadrat, yang dimana dikurang dengan sigma XI yang dikuadratkan. Apa sih perbedaan dari sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan? Yaitu adalah nilai X yang terdapat pada tiap data itu dikuadratkan kemudian ditambah, dan kalau sigma XI yang dikuadratkan adalah sigma dari jumlah X yang dikuadratkan. Setelah kita masukkan rumus atau memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapat, maka kita akan lihat dari nilai B-nya. B itu memiliki 3 kondisi, di mana B-nya kalau lebih dari 0, maka hubungannya adalah positif. Hubungan positifnya bagaimana? Berarti dari variabel X dan juga variabel Y itu adalah cenderung naik. Dan posisi kedua atau kondisi kedua adalah B kurang dari 0. Hubungannya adalah negatif, di mana pada variabel X dan juga variabel Y itu adalah cenderung turun, dan kondisi ketiga adalah B sama dengan 0, yang artinya X dan Y tidak ada hubungan linear. Berikut adalah data dari penelitian pada kelompok kami yang sudah kami lakukan, di mana kami mengambil sampel dari 40 orang yang memiliki variasi dari tinggi badan dan juga berat badan. Tentunya kami yang sudah melakukan penelitian dan juga data yang sudah kami dapat, yaitu judul kami adalah korelasi antara tinggi badan dan juga berat badan. Nah, kira-kira dari data-data ini maka akan timbullah berbagai macam pertanyaan dengan datanya akan kami olah. Yang pertama adalah bagaimana sih kira-kira model regresi linear atau persamaan regresi data tersebut? Yang kedua adalah jika salah satu tinggi badan seorang anak adalah 167 cm, kira-kira berapakah kemungkinan berat badan anak tersebut ya? Maka kita akan lanjut ke pembahasan pada persamaan regresi linear. Nah, cara untuk mengelola persamaan regresi linear, yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis bentuk umum dari persamaan regresi linear. Bentuknya bagaimana? Ya, betul, sama dengan Y topi sama dengan A plus BX, di mana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat, di mana variabel bebasnya adalah tinggi badan dan juga variabel terikatnya adalah berat badan. Kemudian langkah kedua adalah tentukan nilai B untuk persamaan dan menemukan nilai A. Dengan pertama kita adalah mencari dari nilai B. Dengan nilai B yang dirumuskan sama dengan
Sudah seperti pada pembahasan sebelumnya, maka kita akan membutuhkan sigma X, sigma Y, sigma XY, dan juga sigma X kuadrat. Nah, kita akan lanjut ke pengelolaan data selanjutnya. Nah, sebelum kita mengolah data, kita harus mencari terlebih dahulu nih nilai-nilai yang dibutuhkan agar pada saat kita mengolah data, kita dapat mengolahnya dengan tepat, betul, dan sesuai dengan nilai data yang sudah kita dapatkan, di mana kami N-nya adalah 40. Bagaimana bisa 40? N adalah jumlah data. Kebetulan jumlah data pada kelompok kami adalah 40. Kemudian yang kedua adalah dibutuhkan jumlah sigma X, yaitu berjumlah 6.389. Kemudian sigma Y yang berjumlah 2.127 dan sigma XY yaitu adalah 343.593. Selanjutnya adalah sigma X kuadrat yaitu berjumlah 1.024.149. Masih lanjut yaitu di konsep atau langkah kedua di mana kita sudah mendapatkan nih dari jumlah X, dari jumlah sigma X, sigma Y, sigma XY dan juga sigma X yang dikuadratkan. Masih di langkah kedua di mana tadi kita sudah menemukan nilai-nilai yang diperlukan untuk bisa dimasukkan pada regresi linear, di mana kita akan lanjut langsung saja kita masukkan nilai-nilai dari yang sudah tadi kami temukan pada rumus, yang dimana N-nya adalah 40 yaitu dari 40 data dan jumlah sigma XY yaitu adalah 343.593 dikurang tadi jumlah sigma X yaitu adalah 6.389 yang dikali dengan jumlah sigma Y yaitu adalah 2.127 per 40 yaitu 40 data yang sudah tadi kami dapat dikali 1.024.149 dikurang dari sigma X yang dikuadratkan yaitu adalah hasilnya 6.389 dipangkatkan kuadrat. Dengan hasil selanjutnya adalah hasilnya adalah 13.743.720 dikurang 13.589.403 per 40.965.960 dikurang 40.819.321 dengan hasil yang sudah kami lanjut dapatkan yaitu adalah B sama dengan 154.317 per 146.639 dengan B nya adalah hasil yang sudah kami dapat yaitu sudah dibagi adalah 1,052359 dengan kami bulatkan 3 angka belakang koma karena yaitu 1,052 belakangnya adalah angka 3 maka kita akan bulatkan karena 3 itu kurang dari 5 maka kita bulatkan menjadi 1,052. Setelah nilai B kita dapatkan, maka kita akan lanjut cara mencari nilai A, yaitu ada di langkah ketiga. Dengan A, rumusnya adalah A sama dengan Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Di mana tadi sigma X sudah kita dapatkan, yaitu adalah 6.389 dengan jumlah data kami adalah 40 dan sigma Y yaitu hasilnya adalah 2.127. Di mana pertama kita harus mencari dari nilai X rata-rata dan juga Y rata-rata. Di mana X rata-rata kita dapatkan rumusnya adalah banyaknya sigma X per banyaknya data. Di mana sigma X adalah 6.389 dibagi dari banyaknya data ada berapa? Iya betul, ada 40. Maka 6.389 dibagi 40 sama dengan 159,725. Selanjutnya adalah karena nilai X rata-rata sudah didapatkan, kita akan lanjut ke cara mencari nilai Y rata-rata. Cara mencari nilai Y rata-rata sama seperti cara mencari nilai X rata-rata, di mana dari sigma X dibagi tadi pada pembahasan sebelumnya bahwa X rata-rata maka akan didapatkan pada banyaknya X dibagi dengan banyaknya data. Sama sepertinya maka di
jumlah rata-rata Y sama dengan banyaknya sigma Y dibagi banyaknya data, yaitu adalah 2127 dibagi 40, maka akan didapatkan Y rata-rata sama dengan 53,175. Karena tadi kita sudah mendapatkan dari nilai B, rata-rata seluruh variabel X dan juga rata-rata seluruh variabel Y, maka kita substitusi ke dalam persamaan rumus, di mana sama dengan A sama dengan Y rata-rata dikurang B X rata-rata, di mana tadi nilai X rata-rata ada 159,725 dan Y rata-rata adalah 53,175, di mana kita substitusi A sama dengan Y rata-rata, yaitu adalah 53,175 dikurang tadi nilai B-nya sudah kita dapatkan juga, yaitu adalah 1,052 yang dikali dengan X rata-rata, yaitu adalah 159,725, di mana A-nya sama dengan 53,175 dikurang hasil perkalian dari angka yang ada di belakang, yaitu 168,0307, didapatkan hasil A sama dengan min 114,8557. Nah, kita akan mengambil 3 angka belakang koma, yaitu di belakangnya ada 8557, di mana 3 angka belakang koma adalah 855 dan angka koma keempat yaitu adalah 7 lebih dari 5, maka kita akan bulatkan satu angka menjadi naik, yaitu menjadi adalah 856, di mana kita dapatkan yaitu sama dengan A sama dengan min 114,856. Selanjutnya adalah langkah angka 4, yaitu tadi rumus umum dari persamaan regresi linier adalah Y topi sama dengan A plus BX, di mana tadi kita sebelumnya sudah mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan agar kita dapat mensubstitusi nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan dengan nilai B, yaitu adalah 1,052 dengan nilai A yang sudah tadi kita dapatkan, yaitu adalah min 114,856. Kita substitusi ke dalam Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi sama dengan min 114,856 ditambah 1,052X. Y topi sama dengan 1,052X dikurang 114,856. Maka kita sudah dapatkan persamaan regresi linier ya, yaitu adalah Y topi sama dengan 1,052X dikurang 114,856. Nah, sekarang kita sudah di penghujung dari materi persamaan regresi linier, teman-teman. Nah, tadi pada pembahasan pertama masih ingat nggak ada muncul pertanyaan, di mana jika salah satu tinggi badan seorang anak ada 167 cm, kira-kira berapakah kemungkinan berat badan anak tersebut ya? Maka teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Nah, setelah dari kita menjelajah materi dari persamaan regresi linier, kita mendapatkan kesimpulan di mana persamaan garis regresi yaitu menggambarkan hubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Dengan menghitung persamaannya, yaitu adalah persamaan umum dari regresi linier, yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Kita dapat mengetahui bahwa nilai A sebagai intercept, yaitu adalah yang memengaruhi menunjukkan perkiraan berat badan anak saat tinggi badan bernilai 0. Sedangkan nilai B yaitu slope, yaitu adalah yang dipengaruhi menunjukkan rata-rata kenaikan berat badan untuk setiap kenaikan 1 cm tinggi badan. Dengan demikian, persamaan regresi dapat membantu memprediksi berat badan seseorang berdasarkan tinggi badannya, serta memahami hubungan antara keduanya yang bersifat positif, makin tinggi, makin besar, yaitu atau hubungannya adalah sebanding atau negatif dengan arti yang berbeda. Tidak terasa kita sudah di penghujung dari penjelasan pada kelompok kami, dan materi selanjutnya yaitu adalah tentang persamaan korelasi. Maka ini berikut adalah video pada kelompok kami. Sekian dan terima kasih kepada sudah yang menonton. Semoga materi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.